Quote-nya kan market sideways tuh lebih mematikan ya bro ya dibandingkan market yang emang downtrend atau uptrend. Halo, selamat datang teman-teman. Saya Angga Septianus di podcast iPod dan di kali ini kita ada di acara bursa. Apa teman-teman bursa? Bincang urusan saham. Nah, seperti biasa gue nggak sendirian. Dan kalau biasanya live sendiri, kali ini nggak sendirian. Gue barengan sama tim dari Podbas. Yang pertama ada... Gue Dimas Ramadhani, panggil aja Dimas. Oke, dan... Emil Parengkuan, Equity Analyst, Indo Premier Sekuritas. Kita bertiga akan membahas mengenai apapun ya teman-teman ya. Tentang urusan saham. Entah itu mengenai makro, mengenai trading, lalu mengenai market in general. Pokoknya kita akan bahas kupas tuntas semuanya di acara bursa ini ya teman-teman deh. Pokoknya dari A sampai Z lah ya. Untuk hari ini agendanya kita akan ngebahas mengenai market, lebih ke market selama at least kuartal terakhir seperti apa dan at least di 2024 nanti market outlook-nya akan kayak gimana nih teman-teman ya. Dan kita akan bawainnya santai sesuai dengan tema kita kali ini sambil di beanbag sambil tiduran ya guys ya. Dan mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasan nih guys. Pertama kita akan bahas dulu mengenai market kuartal terakhir nih. Kita nggak ada gibahin orang dulu nih? Nggak ada gibahin orang, gibahin saham aja kita ya. Itu belakangan, itu belakangan. Siap. Nah, gimana nih? Market terakhir ini kan kalau dari yang kita tahu ya, semoga teman-teman di sini ngikutin juga nih semuanya. Market kuartal terakhir nih, di seminggu kemarin deh, itu aja udah keluarnya asing tuh. Outflow dari market kita 1,3 triliun ya. Bukan lebih ya? Kalau seminggu terakhir 1,3 triliun, tapi kalau kita tarik lebih panjang kemarin sekitar berapa ya Dim ya? Banyak lah. Kalau nggak salah gue narik 1 bulan itu kalau nggak salah sampai 9T waktu itu. 9-10 T kalau nggak salah ya? Sekitar. Ya, outflow asing lumayan banyak teman-teman dan kalau kita lihat outflow-nya juga di saham-saham bukan yang saham-saham cilik gitu ya? Iya. Saham-saham banking, ada saham-saham big four banking lah itu ada di situ. Dan tren ISG sendiri juga kalau kita lihat di 2 tahun terakhir emang nggak kemana-mana. Market susah banget nggak sih? Sideways terus. Padahal udah sempat ada uptrend short term di ISG waktu itu udah break 7.000 tapi ternyata nggak solid ya. Dan sekarang market udah turun lagi. Solid. Udah solid turunnya maksudnya. Solid. Jadi tren ISG juga udah sideways lama. Bahkan kalau gua nggak salah baca ini merupakan sideways yang salah satunya terlama di market kita. Ya, dan kita nggak tahu sampai kapan, kita tinggal tunggu terutama ada konfirmasi inflow yang masif lagi nggak sih dari asing sendiri. Jadi buat orang-orang yang masih bertahan di market sampai dengan detik ini sih Salut. perlu diapresiasi lah ya. Tepuk tangan dulu dong. Quote-nya kan market sideways tuh lebih mematikan ya bro ya dibandingkan market yang emang downtrend atau uptrend. Kalau uptrend pasti nggak mati lah ya, pasti cuan soalnya kan. Nah, berarti market ini sideways lama, 2 tahun gini, ini kan ada extraordinary event mungkin ya, pasca COVID kemarin juga. Kalau nanti akan kita bahas lebih dalam nih, cuma mungkin gue kasih recapnya dikit buat teman-teman yang nonton juga. Kemungkinan kan itu pasti karena inflasi yang tinggi banget tuh kemarin post recovery kan. Apalagi harga komoditi udah naik tinggi banget tuh kemarin. Terus abis itu pengendaliannya adalah dengan suku bunga yang tinggi. Jadi secara global emang kan market menghargai uang nih sekarang lebih mahal ya dibandingkan 2 tahun atau setahun yang lalu gitu. Makanya market kita mungkin sideways sama gitu. Nah mungkin kita bahas lebih dalam kali ya soal itu ya. Boleh. Kita bahas tadi ngomongin suku bunga, inflasi. Emang kalau dilihat kan secara tren suku bunga sepanjang tahun ini udah 2 tahun terakhir bahkan kan trennya kan suku bunga tinggi ya. Dan kita tahu kalau The Fed kiblatnya bank sentral seluruh dunia lah udah berlakukan suku bunga ketat udah lama nih. Emang impact-nya kenapa sih bro kalau suku bunga tinggi itu bro? Dan ke saham itu emang ngaruh ya jadi sideways dan segala macam. Kalau Fed rate sekarang suku bunga Fed rate di berapa ya? 5,25, 5,5 ya. Kalau di sana kan ada range-nya. 5,25, 5,5. Di sana ada range-nya bro. Iya, beda kayak di sini. Kalau di sini kan BI rate di saklek ya? mutlak 6% gitu kan. Kalau di sana kan ada range-nya 5,25 sama 5,50. Ya. Nah,
dengan adanya si Fed rate naik, nah kita tahu Fed rate ini kan emang ini nggak sih jadi kayak kiblat kebijakan keuangan seluruh dunia nggak sih, terutama pasar modal. Iya. Kalau nggak ngapain orang mantengin Wall Street. Kalau Wall Street naik, kita kurang lebih akan dapat sentimen yang sama juga gitu. Nah, jadi dengan si The Fed naik ini, suku bunga naik, otomatis negara-negara lain secara global pun mengikuti Betul. kenaikan dari suku bunga The Fed ini. Betul. Apalagi karena ada biang kerok utama nih. Apa sih? Apa tuh Biang kerok utama kenaikan harga komoditi, bro. Oh, oke. Itu Harga berarti tahun lalu ya? tahun lalu. Dimulai dari tahun lalu kan? Dimulai Batu bara kan tahun lalu gila-gilaan kan naiknya. Bro, ya? Jadi kalau suku bunga tinggi disebabkan oleh inflasi yang tinggi, salah satu dipicu sama komoditas batu bara tadi, membuat indeks saham jadi nggak menarik ya bro? Secara logika kan kalau suku bunga naik, beban keuangan naik nggak sih? Di laporan keuangan. Borrowing cost. Jadi ngaruh ke OPEX-nya perusahaan emiten-emiten ya? Iya. Karena dia kalau emiten yang punya beban bunga besar, ketika suku bunga naik, jadi cicilan per bulannya makin gede gitu ya. Terus fleksibilitas pembiayaan yang bisa mereka dapatkan juga lebih nggak fleksibel ya. Iya. Harusnya sih gitu ya. Makanya relate kan sekarang banyak startup company juga yang ngerasa mungkin duit lebih mahal dan susah dapetin lagi dari investor, akhirnya efisiensi kan buat ngejaga cost mereka. Bro, tapi kan tadi itu ngaruhnya ke emiten ya. Iya. Kalau buat ke kita pribadi nih, ngaruhnya apa sih kalau suku bunga lagi tinggi? Suku bunga Konsumsinya tinggi. ngaruh nggak sih bro? Jadi lebih... Pasti nggak sih bro? Kayak ngambil rumah lebih mahal gitu pasti nggak sih? KPR-nya, Ya KPR. rumah lu ambil bro. Iya, lagi. Yeay. Beli. Pastinya kan bunga KPR kita naik dan selisih 1%, 2%, 3% itu kan lumayan banget nggak sih? Kalau suku bunga BI naik kan pasti bunga KPR juga akan dinaikin. Tapi bro, kalau misalnya kita ngomongin suku bunga kan ada hubungan dikit sama yield nggak sih? Yang Pastinya lagi lah. rame-rame Pasti, kemarin pasti, kan pasti. yield obligasi AS yang 10 tahun ya? Iya. Itu kan lagi turun dan naik, sempat nyentuh 5%. Hubungannya apa sih bro? Kalau emang suku bunga naik ya otomatis risk free rate-nya juga naik, dan yang biasanya dianggap sebagai risk free rate ini kan yield dari obligasi itu kan. Dan yield dari obligasi ini tuh naiknya hampir setiap hari loh. Dan ini juga yang bikin investor asing tuh ruginya dari dua sisi gitu. Yang pertama kan dari emiten-emiten big caps-nya yang emang udah dari dulu outflow terus, udah gitu tertekan terus kan, kena tekan terus, jebol mereka loss dari situ. Dan yang kedua, gara-gara yield di AS itu tinggi banget, jadi rupiahnya terdepresiasi karena demand untuk rupiahnya kecil. Mereka lebih prefer untuk masuk ke US market untuk beli bondnya di US gitu loh. Jadi karena itu ada outflow yang lebih gede lagi karena depresiasi rupiah. Jadi investor asing tuh kena ruginya dua kali gitu loh. Dari yang pertama dari emiten yang mereka beli, yang kedua dari depresiasi rupiahnya. Jadi pas mereka chain reaction convert gitu ya. iya betul, chain reaction. Jadi memang gara-gara yield yang tinggi ini ya alhamdulillah udah terkoreksi ya yieldnya ya. Abis nyentuh 5% terus dia sempat jebol dikit 5%. Habis itu langsung terkoreksi lagi, dan itu good news emang. Dan pas terkoreksi itu kita juga bisa lihat waktu itu tuh hari Kamis sama hari Jumat kalau nggak salah. Waktu itu inget banget gue, di hari Rabunya itu dia sempet outflow gede banget, sekitar 1 T. Bond marketnya US. Bukan, di IHSG. Oh di IHSG. Di IHSG itu hari Rabu seminggu apa 2 minggu yang lalu gitu. Dia itu outflow-nya dalam 1 hari 1 T asing. Gila sih, gede sih. Dan itu pas banget pas yield di AS itu nembus 5%. Dan besoknya pas koreksi, pas yieldnya itu koreksi, asing langsung terlihat ada inflow lagi walaupun sedikit ya. Di hari Kamisnya inflow kalau nggak salah sekitar 100 M-an. Kecil lah ya, banding 1 T. Emang Tapi- berapa sih relatifnya biasa kalau inflow-outflow asing tuh di market kita? Berapa ya rata-rata? Mungkin kayak kalau yang normal-normal aja mungkin kayak sekitar 200-300 M gitu kali ya. Turnover di ESG aja per hari rata-rata sekitar 8-10 T. Iya. Iya. Ya kita Ya, ambil let's say segituan lah. 10%. Biasanya sih gue kalau 5%. ngelihat inflow asing tiap hari gitu ya. Kalau gue ngelihat 200-300 M itu gue udah lumayan happy sih. Udah lumayan ya oke lah. Lagi market lumayan begini. Gitu. Iya. Tapi itu juga kita harus keep in mind itu pas inflow 100 M itu tuh kan sebelumnya kan
high base banget bisa dibilang ya, minus 1T kemarin ya. Jadi sebenarnya pasti itu juga besokannya masih ada investor asing yang jualan gede-gedean, tapi bisa dilihat dari inflow yang 100M itu bahwa ternyata inflow dari asing udah mulai nyeimbangin outflow yang gede banget itu loh. Nah, terus bisa kelihatan juga di hari Jumatnya inflow-nya makin gede lagi dan itu juga pas yield-nya kekoreksi lagi. Inflow di hari Jumatnya itu sekitar 400 apa 500M gitu, gue lupa. Jadi kelihatan dari situ emang yield obligasi ini berpengaruh banget sama inflow dan outflow IHSG sama depresiasi rupiah juga, kekuatan rupiah kayak gimana. Ya kan logikanya kan kalau misalnya imbal hasil yang return investasi yang lo dapat di negara US yang notabene lebih aman dibanding negara berkembang, ya orang akan lari duitnya ke negara maju semua kan, karena secara resiko akan lebih rendah. Betul. Nah itu yang membuat aliran dana asing lari dari negara berkembang, salah satunya Indonesia. Betul. Ya. Berarti kalau gitu kita harapannya ya pengennya biar rupiah kuat lagi, pastinya harus ada inflow yang masuk, entah itu ke bond market, Masih doping bro, biar kuat lagi. doping. Ke bond market atau enggak equity market. Biar apa? Biar supply dolar, kasarnya supply dolar di dalam negeri kan ada lagi nih, jadi rupiah kita nggak selemah itulah ya. Tapi fun fact-nya adalah salah satu yang paling kuat itu adalah rupiah loh dibandingkan dengan mata uang di terutama Southeast Asia lainnya ya, Asia Tenggara lainnya. Dan kita nggak parah-parah banget nih ternyata nih. Seenggaknya ada. Bukan nggak parah-parah banget, justru kita paling bagus bro di antara Southeast Asian markets itu. Kalau kita lihat dari tahun 1960-an mungkin ya, kalau nggak salah. Udah lahir loh. Dari 1960-an itu tuh dulu rupiah itu yang paling vulnerable kalau misalnya terdepresiasi against US dollar ya. Tapi kalau dilihat sekarang kalau kita compare sama negara-negara Southeast Asian lainnya, justru rupiah itu paling kuat dibandingin yang lainnya. Jadi ininya beda banget, udah beda banget. Tadinya yang kita paling vulnerable, sekarang kita yang paling kuat. Dan dari kemarin juga kita emang diuntungin terus nggak sih secara kayak dari yang komoditi boom, kita salah satu eksporter coal terbesar. Benar. Udah gitu oil kita juga ya lumayan lah ya, walaupun nggak gimana-gimana. Walaupun masih impor sih oil kita. Oke, berarti itu tadi lah ya kurang lebih soal rupiah. Tapi sekarang lagi rame mau pemilu kan, bener ya? Nah, kira-kira udah pada tahu belum nyoblos siapa? Oh, nggak gitu ya? Nggak boleh guys, nggak boleh di sini. Preferensi politik harus sendiri-sendiri aja nggak sih? Lu kemarin ngasih tau gua lu. Nah, ngomongin pemilu kira-kira pengaruhnya buat IHSG apa sih?